Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan, bahkan stasiun Madiun disegel oleh Jepang. Akan tetapi, berita tersebut terdengar sampai ke Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir dan langsung diberitahukan kepada golongan muda. Assalamualaikum. Saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua. Berita tentang apa itu? Saya baru saja mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, ini kesempatan kita Kesempatan bagaimana maksudmu? untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Jangan sampai PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Memang kenapa kalau PPKI yang memproklamasikan, Bung? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi dan kemerdekaan kita. Benar sekali, ini adalah kesempatan yang bagus dan kita harus menolak hadiah dari Jepang. Betul, mari besok kita harus bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Keesokan harinya, Hairul Soleh, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Ada apa gerangan saudara-saudaraku datang kemari? Jadi begini Bung, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi golongan muda bersepakat untuk segera Bung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini saudara-saudaraku, kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena hal ini harus kita bahas di rapat sidang PPKI. Kita tidak bisa membahas pada saat rapat PPKI. Karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan usaha kita sendiri. Merdeka! Merdeka! Baiklah, kalau begitu saya meminta waktu untuk membahas masalah ini dengan golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami pamit untuk undur diri. Setelah golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno, kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Karena mereka berpikir bahwa golongan muda masih memiliki cara berpikir yang pendek. Jadi mereka memutuskan untuk tetap menunggu sidang PPKI dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan muda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi agar Soekarno dan Muhammad Hatta tetap segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghasilkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Tujuan kami adalah untuk membicarakan kembali tentang kemerdekaan. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa ini harus dibahas dulu di sidang PPKI? Kenapa harus di sidang PPKI? PPKI kan adalah organisasi bentukan Jepang dan kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan orang Jepang. Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan tangan dari Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis belaka? Dan apa yang harus kita lakukan? Saya tahu pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkannya hal ini dengan baik, tetapi kami yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Lagi pula, pemuda dicatat dengan penyusun strategi ketahanan untuk mencegah serangan dari Jepang.
Selesailah perundingan Rengas Dengklok anggota golongan tua dan muda ke Jakarta untuk mengusir rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah teks proklamasi disusun, selanjutnya teks ini diketik oleh Sayuti Melik dan bendera bangsa Indonesia dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.